Menteri Pertahanan atau Menhan Israel Yoav Gallant mengolok-olok dan menyerang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Gallant menyebut slogan kemenangan mutlak Netanyahu dalam Perang Gaza sebagai omong kosong. Hal itu ia sampaikan dalam rapat Komite Knesset menanggapi ketegangan lintas batas Israel dan Hizbullah Lebanon. Tepatnya dalam pertemuan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset dilansir Safak News Senin 12 Agustus 2024. Lebih lanjut dilaporkan bahwa pernyataan Gallant itu juga menyusul jawaban atas pertanyaan mengapa Israel tidak juga memulai perang melawan Hizbullah di Lebanon. Padahal diketahui Israel sudah melakukan banyak persiapan termasuk melatih para tentaranya latihan perang di perbatasan. Mantan pejabat Mossad Rami Igra menilai pemimpin Hamas yang baru Yahya Sinwar justru semakin kuat bukan melemah. Hal itu menyoroti soal Israel yang menyebut bahwa Yahya Sinwar semakin lemah di Perang Gaza. Menurut Igra, Sinwar yang sekarang berusia 61 tahun itu telah menjadi lebih kuat hingga diangkat menjadi orang yang sangat berkuasa di Hamas. Igra menilai selama Israel tidak memberikan alternatif pemerintahan yang nyata bagi Hamas di Gaza, maka Hamas akan memegang kendali. Sinwar membuktikannya dengan fakta bahwa sekarang ia diangkat menjadi kepala Biro Politik Hamas. Seperti diketahui, setelah tewasnya Ismail Haniyeh karena dibunuh Israel di Teheran, Sinwar menggantikannya menjabat sebagai pemimpin Biro Politik Hamas. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat atau AS sedang mengupayakan perundingan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan pejuang Palestina. Menanggapinya, beberapa negara telah bergabung menyambut baik upaya tersebut, desak hentikan perang di Gaza. Inilah deretan negara yang menyerukan perundingan di Timur Tengah tersebut dirangkum to the point. Pertama, Prancis diwakili oleh presidennya Emmanuel Macron. Kedua, Jerman diwakili kanselir Jerman Olaf Scholz. Ketiga, Inggris diwakili oleh Perdana Menteri Britania Raya Keir Starmer. Ketiga, pemimpin negara Eropa tersebut merilis statement satu suara soal pembebasan sandera dan mendorong gencatan senjata. Media militer Al-Qassam Hamas merilis video detik-detik 3 operasi penembakan menyerang tentara pendudukan Israel atau IOF. Mereka bekerja sama dengan Brigade Al-Quds bertempur di Khan Yunis, Gaza Selatan. Salah satu video menunjukkan seorang tentara Israel di daerah Al-Zana berhasil mereka tembak pada Minggu 11 Agustus 2024. Rekaman itu juga memuat dokumentasi penembakan terhadap tentara Israel lainnya pada 5 Juli lalu. Rekaman itu juga memuat dokumentasi penembakan terhadap tentara Israel lainnya pada 5 Agustus lalu. Diikuti oleh rekaman penembakan terhadap 2 tentara Israel pada 28 Juli dengan serangan langsung. Adapun tentara pendudukan Israel sudah mengonfirmasi kematian seorang sersan dan cederanya 2 lainnya setelah ditembak oleh penembak jitu Al-Qassam pada 11 Agustus lalu. Amerika Serikat atau AS memberi bocoran prediksi kapan Iran akan melakukan serangan balasan ke Israel. Bocoran itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Senin 12 Agustus 2024. Kirby mengatakan Iran dan proksi regionalnya diprediksi akan menyerang Israel dalam minggu ini sebelum 15 Agustus nanti. Pada tanggal itu bertepatan dengan rencana Hamas dan Israel yang seharusnya membicarakan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Adapun diketahui ketegangan di Timur Tengah ini makin memanas menyusul pernyataan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Ia telah menjanjikan hukuman keras dengan serangan besar-besaran ke Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Israel mencoba menghasut warga Palestina dengan menjatuhkan sebatang rokok yang ditempelkan pada setiap selebaran kertas di jalur Gaza. Israel menawarkan akan memberi lebih banyak rokok lagi jika warga Palestina di Gaza mau membocorkan informasi tentang keberadaan pemimpin Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Bahkan Israel juga menuliskan kata-kata bahwa Hamas lebih berbahaya daripada rokok pada selembaran itu. Tak lupa juga ada foto Yahya Sinwar yang diedit tak pantas pada setiap selebaran. Meski kampanye Israel menyebarkan rokok itu terkesan mengejek Hamas dan para pemimpinnya, banyak warga Palestina menertawakannya. Beberapa dari warga Palestina justru memanfaatkan momen itu dengan bergegas menangkap rokok yang ditempel di beberapa selebaran.
Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas telah tiba di Moskow, Rusia untuk bertemu Vladimir Putin Selasa 13 Agustus 2024. Menurut pernyataan Kremlin atau Istana Kepresidenan Rusia, dalam pertemuan itu, keduanya akan membahas situasi terkini di Timur Tengah. Hal itu mengingat telah memburuknya konflik Palestina dan Israel saat ini. Rusia sendiri telah menyerukan semua pihak untuk menahan diri demi mencegah pergolakan lebih lanjut di Timur Tengah. Rusia juga berulang kali menegur Barat karena mengabaikan pentingnya keberadaan negara Palestina yang merdeka. Seperti diketahui, Rusia telah menjalin hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan para pemimpin Arab. Rusia juga mengutuk pembunuhan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, baru-baru ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.